Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngaji IT, ngoprek agar teruji. Ya, selamat datang buat para peserta atau partisipan yang sudah hadir di Zoom. Saya lihat sudah lumayan banyak yang terus berdatangan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima materi pada sesi kali ini gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, perkenalkan di sini saya Ali Imran dari SMK Harapan Bangsa yang akan menjadi moderator yang memandu acara dari awal hingga akhir nanti gitu ya. Nah, sebelum kita mulai juga, boleh dong teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, tuliskan di kolom chat komentar, teman-teman berasal dari mana aja nih. Saya pengen tahu apakah acara ini sudah tersebar sampai pelosok negeri gitu ya. Silahkan boleh di chat ya, nanti saya sapa. Nah, untuk sesi kali ini kita akan kedatangan tamu spesial dari praktisi gitu ya. Karena sesi setiap malam minggu acara ngaji IT itu sesinya gestar. Nah, praktisi yang hari ini hadir ialah panutan saya di bidang IT network infra ya. Begitupun di security. Beliau punya pengalaman yang luar biasa ya, udah melanglang buana. Coveragenya bukan hanya di nasional, mungkin juga sudah di multinasional. Nah, siapa dia? Nah, teman-teman pasti udah pada tahu dari poster yang sudah di-share dari sosial media, baik Facebook, Telegram, atau saya sih share kebanyakan di grup-grup WhatsApp ya. Nah, dia adalah Michael Takeuchi. Apa sih yang akan dibahas oleh pemateri hebat kita sesi kali ini? Yang akan dibahas itu tentang internet ya. Materinya tentang internet. Nah, internet itu kan global ya teman-teman. Nah, tapi Kak Michael atau Kak Uci atau Kak Mike dia menspesifikkan materi yang akan dibahas tentang behind the scene of internet, a tale of BGP routing and DNS. Wah, luar biasa karena ada menyebutkan routing protokol BGP di sana dan ada service DNS. Nah, sebelum kita mulai, saya sarankan buat teman-teman persiapkan catatannya ya. Saya sendiri buat moderator menyiapkan ini karena saya tahu materi kita hari ini akan menarik gitu ya, akan ada banyak ilmu yang akan didapatkan. Jadi persiapkan untuk catatan-catatannya dan satu hal yang penting juga di setiap acara gestar ngaji IT akan ada door prize yang saya berikan buat peserta yang memberikan pertanyaan terbaiknya. Jadi mumpung ada praktisi, pakar di sini, sampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian yang berhubungan dengan materi yang disampaikan hari ini. Oke, mungkin itu ya sesi opening kita. Di sini saya melihat Kak Michael udah bergabung. Coba saya sapa. Halo Michael, udah Halo, join? udah Sehat Kal? sehat terus. Alhamdulillah, mantap. Gimana bulan puasa, ikutan puasa nggak? Ya, ikut sahur aja, mau buka bersama. Ikut sahur ya, nyari apa namanya makanan di sahur itu lihat Ya, biasa lah. Cari SMS-nya luar biasa. yang Oke, bisa dimakan. hari ini bahasannya tentang internet. Nah, untuk waktunya sendiri dibebaskan nih buat Michael mau menyampaikan berapa menit, tapi kalau memang kemalaman mungkin akan di-cut atau disampaikan, wah ini waktunya udah kemalaman. Tapi saya rasa semakin apa namanya, kalau misal materinya memang masih belum terselesaikan, ya nggak apa-apa dilanjut saja. Oke. Jadi di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa yang udah disampaikan di chat ya. Mungkin udah bisa kita mulai atau gimana nih Kal? Boleh kita mulai aja. Oke, untuk Kak Michael, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di kegiatan Ramadan bulan ini gitu ya. Eh,
sebelumnya saya juga mohon maaf untuk materi, sebenarnya saya nggak terlalu nyiapin terlalu detail dan spesifik, cuman karena tapi ini saya bentuknya modelnya sharing aja sih sebenarnya. Jadi saya coba sampaikan behind the scene-nya internet itu kayak gimana, tapi kita formatnya mungkin lebih ke sharing aja. Tadi saya mau bikin PPT, cuman kelupaan sama kerjaan-kerjaan lain, jadi ya udah deh, mungkin saya lebih ke sharing-sharing aja lah gitu ya. Nah, mungkin sedikit perkenalan, tadi teman-teman udah banyak ya di kolom chat juga sempat menyampaikan dari beberapa kota lain. Jadi eh, saya coba share screen, ini aja deh. Oke. Profil saya ngambil dari LinkedIn aja ya. Jadi nama saya Michael Takeuchi. Saat ini saya mahasiswa S1, lagi skripsi. Terus pekerjaan saya basicnya ada, saya freelance, ngerjain beberapa company, dan ada satu ISP juga saya punya di Jawa Tengah. Sebenarnya di beberapa kota lain sih juga ada customer. Jadi kesibukan saya kesehari-harian memang memanage ISP yang saya buat dengan teman-teman saya, eh, namanya RapidNet atau Media Cepat Indonesia, eh, dan saya juga sempat bantu-bantu company-company lain juga untuk di SI maupun ISP lain juga. Jadi day to day-nya saya lebih banyak di ISP dan system integrator. Mungkin lebih banyak ngurusin routing, switching, firewall, security dibandingkan aplikasi dan programming. Termasuk kalau lagi senggang saya juga ngajar di Jakarta, freelance trainer untuk isi council dan Fortinet. Jadi ya background saya sertifikasinya juga rata-rata isi council, Cisco, CCNP, CompTIA, Forti, Juniper, dan Mikrotik sih rata-rata ya. Oke, jadi pada dasarnya nih saya mau jelasin internet deh. Jadi kayak contoh sekarang ini saya bisa akses LinkedIn. Sebenarnya materi basic ya, cuman mungkin banyak dari orang teman-teman itu masih kayak salah kaprah, salah pengertian. Bahkan sampai ada yang bilang internet itu sebenarnya punya siapa sih? Internet itu siapa yang mengelola sih gitu. Nah itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, mungkin kalau kita bicara internet itu kita coba ambil literaturnya dulu ya dari Google. Internet kita ngambil dari Wikipedia gitu ya. Jadi bahasanya itu kan internet adalah jaringan yang saling berhubungan gitu. Nah, di dalam internet itu barulah ada konten-konten yang terdistribusikan di dalam eh, jaringan tersebut gitulah. Isinya itu mulai dari aplikasi World Wide Web, terus mungkin game, video, macam-macam gitu. Nah, jaringan ini berkomunikasi menggunakan IP address. Nah, jadi kayak saya ngakses Wikipedia, saya ngakses LinkedIn, ini tuh sebenarnya komunikasi menggunakan IP address. Baru nanti dari si LinkedIn ini kan penamaan ya, penamaan ini disebut domain. Si LinkedIn ini dikonvert menjadi IP. Nah, sebenarnya utility tools-nya kita keseharian mungkin bagi teman-teman engineer sering pakai ya. Kita bisa kayak misalkan tadi kan saya bilang basic komunikasi itu menggunakan IP. Nah, kayak buka LinkedIn ini walaupun kita ketik domain itu tetap nanti bentuknya IP. Kita coba ping LinkedIn ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya IP nih. Jadi bisa kita lihat IP-nya berapa, lalu kita list misalkan. Tulis IP. Atau kalau saya pribadi biasa pakai tools BGPHE. Agar bisa si LinkedIn ini terlookup dengan IP, itu ada service namanya DNS. Jadi kalau teman-teman pertama kali mungkin terkendala, oh ini internetnya nggak bisa nih,
kita coba cek dulu, misalkan domainnya bisa resolve nggak? Karena setiap aplikasi itu sekarang kebanyakan menggunakan domain. Jadi komunikasi awal dia menggunakan domain. Nah, setelah kita cek, misalkan tiba-tiba domainnya bermasalah, nanti dia akan error cmd ping not domain not resolved. Nanti dia akan error kayak gini nih. Ping request could not find host bla bla bla. Jadi kalau misalnya kayak gini itu biasanya kendala di DNS-nya. Nah, DNS itu apa sih? DNS itu adalah domain name service ya. Jadi kalau kita lihat lagi secara sistem nama domain atau DNS, ini sistemnya itu dia seperti buku kontak ya. Jadi dia itu nyimpen nama dan nomor HP lah kasarnya gitu. Tapi yang disimpan kalau di DNS ini bentuknya adalah domain dan IP address gitu. Nah, kemudian kalau mau tahu cara kerja DNS itu ada webnya DNS Works. Nah, ini ada penjelasannya juga sebenarnya di sini. Jadi di dalam komunikasi awal ketika kita membuka linkedin.com, youtube.com atau apa itu pertama-tama kali dia menggunakan DNS-nya dulu. Jadi dia tanya dulu domain name-nya dia apa. Jadi si browser itu akan nanya DNS-nya dulu. Dan ini DNS-nya kemana? Kalau saya cek punya saya, ini bisa ipconfig all ya. Ini saya DNS-nya ke 111 atau 888. Ini memang IP yang memang memiliki DNS service gitu ya. DNS service untuk menjawab domain ke IP tadi gitu. Jadi pastikan sebelum kita memang domainnya bisa nge-reach, itu dia bisa nge-reach ke DNS server yang memang kita define dulu di sini. Misalkan saya tes ping 111, oh berarti ini ke domainnya saya ke DNS servernya saya bisa reach. Kalau satu-satunya fail, coba ke secondary-nya 888 misalkan. Jadi pastiin ke domain service-nya dia reachable dulu. Kalau misalkan enggak reachable, coba kita trace route. Ini putusnya di mana gitu. Misalkan hop pertama itu kemungkinan dari PC kita ke router. Ini mungkin udah masuk router, ini masuk provider mana. Jadi kurang lebih ke DNS-nya dulu. Nah, jadi ketika kita pertama kali ngetik nih, enter nih, komunikasi komputer itu kan komunikasi menggunakan IP address untuk mengidentifikasikan. Jadi si komputer itu nggak akan kenal namanya domain ya, tapi dia kenalnya sebagai IP address. Jadi kita menggunakan teknologi atau service dari domain ini, google.com, Wikipedia atau apa. Jadi si DNS ini bekerja untuk mentranslasikan dari yang nama domain ini menjadi IP. Itu simpelnya. Nah, ketika si browser itu akan melihat request baru, dia akan ngecek dulu namanya, ada namanya cache. Tulisannya ini, cache. KC nih. Jadi cache ini adalah jadi gini, kalau misalkan kita udah nge-resolve ke google.com ya, misalkan saya ping google.com. Nah, ini kan udah ada IP-nya nih. Nah, kalau misalkan udah ada IP-nya gini, dia akan tersimpan database IP ini ke dalam komputer kita. Jadi ketika kita perlu tanya ke Google lagi, kita nggak perlu jauh-jauh nanya ke DNS server yang kita punya dulu. Jadi bisa dilihat. Kalau misalkan mau di-clear, ipconfig/flash DNS. Nah, itu. Jadi ada resolver cache-nya di situ. Nah, tiap OS sih beda-beda ya caranya untuk cara nge-flash-nya. Nanti kalau misalkan mau coba kesini lagi, ini dia akan nanya ke DNS servernya dia lagi gitu. Jadi informasi IP-nya akan nanya ke sana. Atau kalau kita mau lebih detail bisa pakai NSLookup. Nah, itu nanyanya ke IP 111 domainnya google.com, IP versi 4-nya ini dan IP versi 6-nya ada beberapa nih. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan cache. Jadi kadang ada orang, oh ini handphone biar nggak lemot nih, clear cache-nya dong atau gimana. Nah, itu sebenarnya salah kalau dibilang clear cache. Mungkin storage-nya terlalu penuh, makanya cache-nya dihapus, itu mungkin bisa. Tapi
fungsi cache itu seperti itu. Banyak orang masih salah kaprah. Mungkin kalaupun misalkan nggak kayak gitu, beberapa temporary file yang dihapus biasanya. Nah nih, jadi OS akan ngecek di mana dnssimple.com gitu. Di-checking sama dia, kalau misalkan dia nggak ada cache-nya, baru dia akan nanya ke DNS resolver-nya gitu. Jadi dia pertama akan ngebaca cache-nya dulu untuk lihat IP dari DNS-nya. Kalau misalkan memang nggak ada, dia baru nge-calling si resolver-nya. Nah, resolver itu dia akan ngecek lagi nanti dari cache server dia. Kalau misalkan nggak ada, nanti dia akan lari lagi ke root server. Nah, ini juga menarik nih, DNS root server. Jadi yang mengatur IP addressing, domain itu namanya IANA, Internet Assigned Number Authority. Nah, ini root servernya nih. Ini beberapa IP-nya dan pengelolanya siapa gitu. Jadi kayak root server itu dikelola sama VeriSign, C itu sama Kogan. Jadi dibagi-bagi namanya. Jadi nanti si IP 111 itu akan, atau IP Google 888 itu akan ngecek ke root servernya ini. Nah, nanti root server itu akan ngelempar lagi ke namanya TLD server yang menyimpan .com, .id, .co.id, .net, .org gitu ya. Nanti akan lari lagi ke root server. Nah nih, TLD. Nah nih, dia akan nyari tahu TLD itu di mana. TL.com, org, .net, macam. Lari-lari. Oh, ini .com-nya nih di sini ketemu nih. Oh nih, nanya si .com, nanti dia nanya dnssimple.com itu ada di mana. Nanti TLD juga banyak macam, ada yang beberapa native language-nya mereka, tulisan Arab, Mandarin, Rusia, itu juga ada macam-macamnya. Nah, kembali lagi ke si TLD server ini, nanti dia akan menentukan name servernya itu kemana. Jadi, kayak misalkan kita, saya pakai DNS Dumpster biasanya. Harbus ada webnya nggak ya? SMK Harbus. Harusnya nih. Kalau nggak, saya ambil dari webnya Harapan Bangsa deh. Nanya banget ya, nggak ada web, nanya web. Ini kita bisa cek smkharapanbangsa.sch.id ini kemana. Oh, name servernya itu lari ke sini, arthosting.com. Nah, jadi si TLD server ini akan ngarahin ke arthosting tadi. Lari. Ini banyak macamnya lagi. Ada beberapa, tapi at the end dia akan nanya ke si name servernya tadi gitu. Nah, name server atau arthosting ini yang menyimpan adalah yang akan menyimpan record dari Harbus. Jadi kayak misalkan informasi mail.smkharapanbangsa.sch.id itu kesimpan. Nah, ini IP-nya berapa, itu kesimpan di sana gitu. Dari DNS mana, tim, ini nama siapa nih, kayak nggak asing ya. Webmail, termasuk cpanel, cpkontak, blog, webdisk, jadi kesimpan di name server semua gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat who is IP-nya juga bisa dicek di sini. Ini yang LinkedIn tadi punya Microsoft. Kita cek Art Global Indonesia. Ini IP-nya punya di Indonesia. Ini kita bisa lihat who is-nya juga, pengelolanya siapa. Daru Kuncoro. Gitu. Dan kalau misalkan kita trace root, jadi tadi kan kita udah berhasil dapetin domainnya ya. Ini IP-nya. Kalau kita trace root, dia akan lari kemana?
dia lokal. Oke. Jadi kalau di Traceroute, ini kebetulan karena saya day to day di sini jadi hafal IP-nya. Ini ke router saya, dari router saya ini ke gateway modem provider 345 ini IP-nya provider, 218.136 ini adalah IP-nya Internet Exchange, OpenIXP. Ini baru masuk ke dalam internalnya punya Arc Hosting tadi. Jadi kurang lebih internet kayak gitu. Tapi ini baru kulitnya aja, jadi baru cerita gimana caranya sih kita ketika kita buka smkharapanbangsa.sc.id itu bisa sampai tahu IP-nya berapa itu dari si DNS tadi ya. Jadi dari dia akan ngecek cache-nya dulu, dia kalau misalkan nggak ada akan nanya ke resolver akan nanya ke root nanti akan nanya ke TLD server akan nanya ke name servernya gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kita punya domain, dia biar tetap ke resolve dari luar, pastikan name server yang kita punya itu tetap bisa berjalan servisnya. Kalau misalkan name server kita mati, ya nanti nggak bisa ngejawab pertanyaan dari luar gitu. Kecuali masih ada cache-nya ya, kadang masih ada cache. Itu mungkin masih nyimpen data yang itu. Tapi kalau misalkan udah kita ganti IP-nya atau ganti DNS record-nya, itu jadi problem kalau misalkan name server kita mati gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih antara ISP dari Arc Hosting tadi, dari provider rumahan bisa saling terkoneksi gitu ya. Nah, itu yang jadi ceritanya panjang. Oh, saya buka ini deh. Hmm, uh, nah ini. Nah, jadi biasanya itu ISP itu ada beberapa tier ya. Jadi dari internet user di sini tuh distribusinya bisa macam-macam. Bisa pakai fiber optik, bisa pakai wireless, bisa pakai apa? Telepon, cuman telepon udah nggak ada sih kalau sekarang ya. Nah, kalau sekarang kebanyakan udah fiber optik atau teknologinya FTTH. Ini bisa dicari tahu juga nih, FTTH. Jadi nanti bahasanya itu dari OLT akan ada distribusi fibernya di sini, nanti akan di rumahnya itu pakai ONT atau modem yang biasa kita temuin. Yang kalau problem itu sering disuruh restart, ya itu namanya ONT itu. Tapi bener loh, kadang beberapa kasus itu kalau misalkan ONT yang nge-freeze atau nge-hang itu biasanya memang di restart solusinya. Itu memang salah satu solusi awal, troubleshooting awal. Sama kalau mungkin signal di HP kita jelek, itu di airplane mode terus dibalikin lagi. Nah, nanti dari distribusi OLT ini akan connect ke backhaul atau ke backbone-nya si ISP. Jadi kalau kita trace route tadi ini ya, ini ke router rumah saya, ini udah ke gateway modem atau ONT tadi, ini udah hop dari 2 ke 3, ini biasanya udah melewati OLT. Barulah ini masuk ke router punya si provider. Gitu. Biasanya dibagi per regional atau gimana distribusinya itu tergantung desain dari ISP-nya seperti apa. Nah, antar ISP itu cara koneksinya macam-macam. Dan ISP itu banyak banget di dunia. Atau pemilik IP itu banyak banget di dunia. Kita bisa salah satu cari taunya di website BGPHE tadi. Jadi kalau misalkan saya buka home-nya,
Saya nggak kerja di Hurricane ya, tapi ya ini salah satu tools yang cukup membantu lah. Nah, ini IP rumah saya di-announce oleh PT Telkom, beberapa blok IP-nya 16, 19, 20. Jadi kadang ada beberapa blok yang di-announce. Jadi kalau lagi di kelas ada materi subnetting jangan bolos ya. Di kerjaan kepake subnetting soalnya ya. Soalnya banyak ya ini mungkin sekalian sharing aja ya. Jadi banyak banyak ilmu di pekerjaan itu yang memang kita masih butuh subnetting. Dan banyak fresh graduate yang saya lihat itu ketika di tes subnetting nol. Alasannya apa? Udah lupa biasanya. Itu sering kejadian. Gitu. Nah, IP ini itu di-assign ke namanya Autonomous System Number atau ASN. Nah, punya Telkom itu ada AS7713. Kalau kita lihat, ini ada grabnya di sini nih. Telkom itu connect sama siapa aja. Ada connect sama Kogen, Tata, Telia. Ini bisa diarahin mouse-nya ya. Tata, Telia sekarang namanya Arelion. Saya lupa. Ya, beberapa Hurricane, sama Telkom Italia, macam. Ini bisa kita buka dan kita akses informasinya secara gratis di website ini. Termasuk yang lain, misalkan teman-teman di rumah pakai apa? Misalkan pakai Bisnet. Bisnet itu AS number 17451. List IP dia berapa aja, ini juga bisa kita lihat. Dan grabnya dia, ini agak banyak ya kalau Bisnet. Dia ada connect ke Telkom, Indosat, THC, Moratel, ini Indonet, terus ada connect ke HE, ini Pega, Napinfo, banyak banget provider-providernya. Gitu. Nah, nanti kayak Telkom tadi kan ada connect ke HE juga, ya udah nanti mungkin bisa jadi dari Bisnet mau ke Telkom itu ya lewat Hurricane Electric misalkan, atau lewat direct ke Telkom nih gitu. Case-nya banyak macam. Nah, semua itu diatur di dalam routing BGP-nya. Ini kalau punya saya pribadi, S number-nya 1411337. Ini kalau kita lihat grab-nya, ada connect sama SIMS, Sarana Insan Muda Selaras, Fiberstar atau Mega Persada, terus ada connect juga langsung ke Hurricane. Nah, jadi itulah berbagai jenis, mungkin bisa saya bilang transit provider ya. Nah, biasanya transit provider ini kan berbayar atau cost-nya lumayan tinggi. Dan biasanya dia memprovide routing-routingnya ada di Singapura biasanya. Tapi walaupun itu sebenarnya tergantung komersilnya kita dengan teman-teman upstream provider aja sih, dia bayarnya seperti apa, order komersilnya seperti apa gitu. Tapi ada pun beberapa mungkin inovasi-inovasi lain sebenarnya udah lama sih dari tahun 95 itu ada namanya Internet Exchange. Nah, Internet Exchange sendiri kita bisa lihat di menu paling kanan. Nah, ini dia udah connect ke mana aja. Misalkan kayak saya nih udah connect ke Cloud Exchange, IIX, JKTIX, OpenIXP, dan SGIX. Dan di mana aja IP saya yang facing ke sana berapa, itu juga cukup detail. Termasuk kayak yang art hosting ini, ini kayaknya nggak ada connect ke IX. Jadi nggak ada informasinya di sini. Gitu. Kayak mungkin kayak tadi mungkin Bisnet ya, saya coba buka Bisnet. Nah, Bisnet ini connect-nya lebih banyak nih. Dia ada connect ke Amsterdam, ke situ IX, CDIX, DCIIX, Equinix Singapura, IX, JKTIX, Mega IX, ISP lebih banyak. Karena memang ya secara cakupan ISP juga memang Bisnet lebih besar gitu kan, di mana-mana. Itu termasuk IP-nya berapa ini kelihatan juga gitu. Di UIS juga kelihatan ini ini Bisnet admin gitu. Dia piringnya sama siapa aja ini juga kelihatan. Yang
Yang saya juga ada beberapa, gitu. Connect sama siapa aja. Saya udah connect sama beberapa provider luar juga. Sebenarnya jatuhnya bilateral peer sih ya. Jadi saya connect secara bilateral dengan mereka. Ada juga yang jadi customer untuk IP-nya saya announce keluar. Ada juga yang memang saya connect ke dia, saya beli layanan transit atau bahkan mungkin saya bilateral peer aja di internet exchange gitu, macam bilateral peer. Jadinya saya configure BGP-nya dengan mereka gitu. Ya banyak macam sih, beberapa case by case-nya gitu. Termasuk dengan HE saya juga udah piring. Tapi saya nggak beli IP transitnya mereka, tapi lebih ke saya connect dengan mereka, ya udah saya dapetin konten-konten yang memang ada di HE aja gitu. IP versi 6 saya juga udah implementasi. Ini ada beberapa customer saya juga, dan ini provider memang saya enable IP versi 6-nya. Terus ya ini prefix saya sih cuma satu blok aja, /23. Grab versi 6, versi 4 juga kelihatan semuanya gitu. Jadi ini salah satu tools kita untuk memahami konsep internet. Ada juga sih sebenarnya, kayak mungkin saya showing sedikit dari salah satu router mainan lah. Oke. Jadi ini salah satu contoh router saya. Jadi kalau kita lihat BGP-nya, itu ada connect ke Exchange nih. Jadi termasuk kayak ke Microsoft. Ini kalau kita WIS 8075 ini punya Microsoft nih. Jadi kalau misalkan saya mau ke IP, atau misalkan saya mau ke SMK Harapan Bangsa, tadi IP-nya kan ini ya. Saya coba show root aja. Ini saya akses lewat 7717. 7717 itu apa? 7717 itu OpenISP. OpenISP ASM. Ini memang Internet Exchange. Dan kalau kita mau lihat Internet Exchange di Indonesia ada berapa, itu bisa dilihat di piringdb.com. Itu tadi connect-nya by BGP semua ya. Tadi kan saya nge-show BGP summary itu. Nah, itu bisa dilihat banyak sih ya exchange. Mungkin saya buka IX. IX pun banyak, ada yang Jakarta, ada yang mana. Saya lupa. Oh, ini deh. Nah, ini. Oh, di Indonesia ini ada 45 internet exchange. Udah banyak sekarang. Bits, Odix, Six. Banyak ya sekarang ya. Super. Jadi lumayan banyak. Nah, yang terbesar saat ini di Indonesia itu ada 3. Ada IX. Ini kalau kita lihat trafficnya itu sudah sekitar 4 tera. 4,3 tera peak trafficnya. Jadi kita bisa lihat juga beberapa di sini, kayak ada operator Connect, Indosat, Telkom. Di sini bisa kelihatan juga penggunaan mereka di IX atau apa. Jadi kalau misalkan ini kan kayak ini ada down nih, ada dari Telkom Cik nih kan, ada down di sini. Jadi kalau misalkan kita trace route-nya kita lewat IP-nya IX atau kita lewat IP-nya OpenISP, itu kita bisa simpulkan juga, oh ini sempat ada gangguan ke arah sana apa gimana. OpenISP peak traffic 2,3 tera. Terus ada lagi yang gede itu JKTIX. Saya nggak tahu sih ya sekarang itu trafficnya berapa. Sempat ada nggak ya? Oh, ada nih. Ini bukan
bukan ini sih harusnya. Average-nya 400 gigaan tuh. Sekarang jam-jam peak traffic karena dia 360 gigaan trafficnya. Memang jauh sih kalau kita compare sama IX dan OpenISP karena tapi memang JKTX ini cenderung baru. Gitu. Bahkan peering membernya siapa aja di sini kita bisa lihat. Termasuk kayak saya tadi media cepat misalkan saya bisa cari di sini yang punya saya. Ini termasuk kapasitasnya dia connect ke berapa aja. Kayak Cloud Exchange saya udah connect 20 giga, IX saya udah connect 100 giga, JKTX 10, OpenISP 10, SJX 10 giga. Dan bisa connect di data center mana aja ini juga bisa kelihatan di sini. Termasuk contact number atau apa ini bisa dilihat juga. Gitu. Estimasi traffic berapa, traffic berapa ini bisa dilihat. Traffic saya sekarang sekitar 300 gigaan lah, 300 gigaan. Itu bisa dilihat di sini. Dan beberapa ya mungkin teman-teman ISP lain ini juga bisa dilihat. Tapi ini tergantung IXP-nya ya atau Internet Exchange Point-nya dia nge-publish info-info kayak gini nggak gitu. Ini misalkan traffic saya di AX nih udah berapa. Ini sempat ada turun tadi jam 18-an. Karena memang sempat ada salah satu customer tadi behavior-nya kayak gini. Gitu. Bisnet misalkan. Bisnet kayaknya di sini agak kecil sih. Dia gedenya di OpenISP kalau nggak salah, apa di mana itu saya lupa. Atau kita misalkan mau lihat teman-teman di rumah pakai ISP-nya apa? Mas Ali mungkin? Icon. Icon ya. Icon itu juga ada. Tapi Icon itu kalau langsung masuknya operator kalau nggak salah. Enggak nih. Saya lupa Icon itu. Bentar. Icon Plus. Indonesia Comnet Plus namanya. Dia AS number-nya 9341. Pak Comnet Plus ya di sini penambahannya saya lupa. Banyak macam sih. Ini kalau kita lihat juga, dia kok nggak connect. Yang connect ke AX ini ke Singapura. Dia nggak connect ke AX biasanya. Harusnya sih connect ya, tapi saya coba cek deh. Bisa jadi dia transit. Enggak, dia ada deh di IX juga. Cuman port description-nya apa saya lupa namanya. Di IX di OpenISP juga ada. Banyak juga yang pakai Icon nih. Gitu. Fibernet. Cuman nggak murah. Ya, saya baru baca chatnya. 4203. Saya agak lupa deh dia pakai apa. Circle One ISP mahal tuh. Ya dia masuk ke switch lain di IX-nya jadi nggak kebaca di NMS tadi. Kebetulan saya bantu-bantu di IX juga mengelola traffic yang di sini tadi ya. Telnet ya. Banyak juga ya. MyRep ada beberapa sih yang memang nggak klis. Oke, apa lagi ya? Mungkin sisanya sih nanti lebih ke operasional sih ya. Mungkin kalau teman-teman nanti
Ini kebanyakan SMK ya mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman nanti lulus jadi NOC mungkin akan lebih tahu nanti operasionalnya seperti apa. Kalau ini mungkin sih lebih ke IP core atau network engineer yang memang handle di core network ya. Jadi yang memang udah handle BGP itu biasanya memang yang udah senior. Karena kalau memang kita ada salah konfigurasi BGP apa-apa, itu nanti problemnya mungkin akan sangat luas. Gitu. Jadi load isu Indonesia dulu sempat ada beberapa juga Indonesia. Ini dari Indosat 4761. Ini 2014 sih, tapi udah lama banget. Ini kelihatan bekasnya. Jadi ada salah konfigurasi yang membuat routing di internet itu berantakan. Jadi kadang kalau misalkan isu itu juga jadi apa ya, mungkin salah satu problem besar juga kalau memang itu terjadi. Tapi ya mungkin udah beberapa ISP yang sudah mengantisipasi itu, tapi ya agak sedikit sulit juga untuk mengantisipasinya. Jadi BGP itu berdasarkan trust antara provider, tinggal bagaimana dia memanage policy-nya aja gimana gitu. Terus ada satu lagi mungkin yang mau saya sampaikan. Jadi internet itu terhubung menggunakan kabel laut. Jadi teman-teman bisa juga buka submarine cable map. Jadi peta kabel laut itu seperti apa, terutama mungkin di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang memang diapit oleh dua benua dan di dua samudra ya. Jadi kalau kita lihat landing point yang itu paling banyak di Jakarta nih. Jakarta ada sama Tanjung Pakis, jadi ada dua landing point. Sama yang di Anyer juga ada, sama di Sumatera itu ada kabel juga untuk ke Belitung, dan ada kabel juga ke Malaysia, dan ada beberapa kabel SMO yang turun di Medan. Nah, untuk di kabel Indonesia bagian timur ini juga bisa kita lihat. Bahkan deskripsinya juga bisa kita lihat. Misalkan saya ambil contoh punya Ninja Kabar B3JS nih. B3JS ini punya siapa sih gitu? B3JS ini punya Moratel ownership-nya. Dan tahun 2021 atau 2022 gitu ya. B3JS ini sempat memang ada cable cut di bawah laut, itu menyebabkan downtime cukup lama. Jadi mungkin beberapa ISP akan sibuk nge-cover bandwidth mereka dengan submarine cable lain-lain. Kayak Indigo ini punya siapa? Misal punya Aussie, Google, Indosat, Singtel, Superloop, dan Telstra. Ini mereka landing point di mana aja, dari Perth, di Aussie, Jakarta, dan Singapura. Singapura juga ada dua landing point, ada di Tuas sama di Changi dekat bandara ya. Ini kabelnya siapa juga bisa kelihatan semua. Palaparing ini punya Jakabare. Jakabare ini punya Indosat, dia landing point-nya ada di Singapura, Changi, dan Tanjung Pakis di sini. Ada landing juga di sini di Tanjung Pandan di Kalimantan. Terus kita bisa lihat juga nih di Kalimantan ada kabel punya siapa. Jaka 2 ini punya Telkom. Landing point di mana aja nih? Banjarmasin, Pangkalan. Di sini sendiri juga ada beberapa kabel kayak XL, ini juga punya landing point. Ini landing di mana nih? Bawean, tengah-tengah ya. Jaka Susi banyak sub kabel. Jadi inilah yang menghubungkan Indonesia. Ini link 1, ini menghubungkan Sulawesi dengan Nusa Tenggara ya. Ini punya XL. Dan investasinya pun juga cukup besar.
Ini belum termasuk dengan kabel inland yang ada di daratan ya. Ini kabel Jayabaya dari Surabaya ke Jakarta, ini juga ada landing di Kendal, di Cirebon gitu. Kalau yang di darat ini nggak ada mapnya sih setahu saya ya, tapi cukup banyak kayak di Indonesia sendiri banyak provider-provider yang juga buat kabel di darat gitu. Ke Aussie ini juga ada 3 kabel nih. Punya ASC, ini Focus Communication, ada kabel Indigo, SMW, ada kabel OAC juga nih, Oman. Jadi dari Aussie itu udah tarik kabel ke Oman. Dari Oman ini juga ada kabel selisihan ke sini, ke Oman juga, Salahah. Jadi ada 2, dipecah 2 gitu. Ini dijemput juga ke satu pulau di sini untuk nge-provide internet di situ. Ini juga ada beberapa kabel Indigo Central. Ini untuk menghubungkan antara Perth dengan Alexandria, New South Wales ya di Aussie. Nah, kabel terpanjang di dunia itu ada namanya SMW. Nah, ini panjangnya 39.000. Dia menghubungkan dari Australia sampai Jerman, Belgium, UK, bahkan sampai ke South Korea. Ke Jepang dia nggak ada, tapi paling banyak ke South Korea. Setahu saya yang paling panjang ini sekarang SMW3. Ini sudah berjalan dari tahun 99. Ownernya juga banyak, jadi joint venture dari beberapa ini ya, termasuk Indosat Ooredoo juga ada share di sini. Gitu. Ini landing point-nya di mana? Di Medan dia juga ada, Ancol, Medan. Oh, di Jepang ada tuh, tapi di Okinawanya, nggak nyampe ke mana, Osaka, Tokyo ke atas, nggak, Hokkaido nggak nyampe. Oke, apalagi ya? Udah hampir sejam juga ternyata nih, udah mau jam 10. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sharing-sharing, mungkin tentang DNS tadi, terus tentang BGP, terus tentang kabel laut, dan trace route tadi, NS lookup, itu aja sih. Mungkin saya coba buka sesi tanya jawab kali. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Oke, luar biasa, mantap. Silakan buat teman-teman semua yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini, boleh langsung aja diketikkan di kolom chat gitu ya. Karena nanti akan saya bacakan. Ini udah mulai banyak sih pertanyaan kau. Aneh pilihan ya. Oke. Dari yang pertama mungkin masalah apa nih? Dari Rizky Artinio. Selamat malam Kak, bagaimana cara mengatasi saat sedang menjalankan BGP akan tetapi terjadi looping? Looping di sisi mana tuh? Mungkin silakan dijawab. Mungkin bisa lebih spesifik pertanyaannya, looping dalam artian apa nih? Iya, ini masih kemana-mana sih. Mungkin next dulu pertanyaan dari ini dari yang sederhana dulu nih, dari peserta Nur Hakim. IP transit itu apa sih? Tadi kan sempat di sounding tuh. Oke, jadi IP transit itu bisa dibilang mungkin service ya, atau layanan yang diberikan oleh provider untuk mentransitkan IP yang kita punya. Jadi dia basicnya BGP juga, dan dia itu konsepnya misalkan gini, dia udah connect sama beberapa exchange, connect beberapa provider lagi. Nah, dia akan menerima prefix atau IP kita yang nanti akan di-announce lagi ke provider atau internet exchange lain gitu. Jadi ya sesuai dengan bahasanya untuk transit si IP-nya dia. Jadi misalkan saya beli IP transit sama Indosat misalkan. Ya udah, nanti si Indosat itu bertugas untuk mengantarkan IP saya agar dikenal oleh orang lain gitu. Itulah service IP transit. Jadi kembali ke bahasanya secara harfiah seperti apa gitu. Oke, sip. Semoga menjawab untuk peserta Nur Hakim nih, tapi udah detail sih penjelasannya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Setiawan.
Berapa jumlah prefix IPv4 dan IPv6 total internet saat ini nih? Dan rekomendasi device backbone-nya tuh apa sih? Nah, silakan Oke, jawab. ini bisa dibuka di CDA report kita lihat BGP table size sekarang. Ini tuh sekitar 900.000 something sih sekarang. Nih, kita bisa lihat 900 ribuan. Tadi saya udah sempat baca pertanyaan, jadi langsung saya bukain web ini. Saya lihat Mantap. 942.378 prefix IP versi 4 ya, gitu. IP versi 6 harusnya di sini juga, cuman nih IP versi 6 180.000. Oke, terus Kalau untuk saya rekomendasi validasi, device tuh kalau apa tuh? Ini tergantung kebutuhan kali ya, prefix yang dia dapat di perangkat di apply. ya Rekomendasi kalau kita device-nya apa? ngomongin kebutuhan device backbone rekomendasi itu sebenarnya sih balik lagi sama ini ya, kebutuhan kita seperti Iya, apa gitu. iya, iya, iya. Kalau saya sih lebih senang pakai Juniper kalau saya, tapi ya balik lagi sama teman-teman senangnya pakai apa gitu. Pakai Mikrotik bisa, pakai Juniper, pakai Cisco macam-macam, pakai Huawei banyak macam. Jadi eh, saya nggak bisa kasih rekomendasi karena case-nya beda-beda. Saya kembali lagi, misalkan prefix yang dibawa berapa banyak, traffic pun yang dibawa berapa banyak, usernya berapa, terus running MPLS enggak, running apa gitu, banyak macam gitu. Oke, sip. Tergantung kebutuhan sih lebih tepatnya ya Iya, tergantung kebutuhan. untuk device-nya ya, betul. Oke, lanjut ini berikutnya nih ada apakah BGP berperan untuk mengadvertise setiap DNS server agar bisa terbaca atau terresolve ke internet? Oh iya pasti, kan kita Iya, tahu IP dari DNS server itu dari BGP juga. Kalau IP-nya nggak di-announce di BGP ya gimana cara kita nge-reach ke DNS servernya gitu. betul betul. Oke, melanjutkan masalah tentang DNS kali ini dari gua nih. Tentang TLD tadi, top level domain. Em, Misalkan domain com, net dan lain sebagainya sampai ke daerah spesifik di berbagai negara kayak ID gitu. Apakah domain-domain tadi nih yang TLD ini berpengaruh juga terhadap latensi dalam akses? Oh pasti terpengaruh. Jadi kalau misalkan nama server kita ada di luar apa di mana ya itu akan latensi itu pasti akan terpengaruh. Tapi kan memang kebanyakan udah ada cache server ya, jadi udah nggak perlu sampai nanya ke TLD atau ke root server lagi gitu. Oke, oke, oke. Jadi kebantu sama cache server. Pengaruh ya pasti. Siap. Lanjut, ini masalah latensi juga. Ini terkait kabel laut. Tadi kan sempat di-show tentang submarine cable map. Latensi kabel laut terpanjang apakah tetap di bawah 10 milisecond? Oke, kalau kayak gitu pertanyaan mungkin saya balikan kembali. Jarak tempuh Jakarta Surabaya dengan Jakarta Bali apakah sama? Pasti berbeda dong. Iya. Ya udah, jawabannya tidak. Oke. Sip. Ini banyak nih kalau ini. Kalau dibacain semua kayaknya terlalu banyak. Coba dipilih deh kalau yang paling oke yang mana. Apa ya? Dari Mas Imran deh. Mas Imran, yang mana Mas Imran? Dari Pak Imran yang pilihin pertanyaannya. Oh gitu. Kirain ada lagi partisipan namanya Imran. Oke. Sip. Ini masalah selanjutnya. Ini kayaknya lanjut. Oh bukan, beda orang ya. Ini masalah local loop IP transit. Kak bisa dijelaskan berbeda service di ISP. Perbedaannya service di ISP. Contoh, local loop IP transit, less line. Oh ini masalah service-service di ISP itu ada apa aja selain IP transit? Oke, kalau IP transit tadi kan kita BGP-an ya. Dalam artian kita punya IP dan IS number sendiri untuk kita announce. Kalau local loop itu biasanya service-nya layer 2 aja. Jadi kita nggak provide backbone dari kota A. Kalau local loop itu biasanya dari satu data center ke data center lain dalam satu kota yang sama. Kalau beda kota atau intercity itu biasanya kita nyebutnya metro E. Kalau atau list line gitu. Atau list line juga kadang bisa kita sebut juga untuk koneksi antar negara pakai list line gitu. Atau IPLC, YPL macam-macam itu
pengemasan produk aja sih sebenarnya gitu. Oke, sip. Semoga menjawab. Lanjut. Ini masalah, coba dari saya dulu deh. Tadi menarik tentang ini kok, tentang bilateral routing ya untuk BGP ya. Itu Hmm. sebenarnya dari berbagai ISP gitu, dia udah ngasih biaya kah untuk kita bisa peer dengan mereka atau bagaimana? Ada nego atau gimana tuh prosesnya? Kalau itu kebijakan dari perusahaan masing-masing sih, saya nggak bisa bilang di sini. Oke oke. Sip, berarti Tapi dia kalau piring ke saya nggak di gratis show sih. ya? Oh, gratis piringnya. Kalau ke saya loh. Iya loh. Oke, tapi beberapa provider dia tidak men-show bagaimana mekanisme dia bisa peer ke tempat mereka ya? Ada yang nge-show, jadi piring policy itu ada yang dipublish, ada juga yang enggak gitu. Macam-macam sih. Oke. Siap, siap. Nah, ini lanjutin pertanyaan tadi sebenarnya pernah nge-show kan Michael pernah nge-show di Facebook kalau nggak salah ya tentang bisa ping Google dengan TTL 1. Itu apa yang terjadi TTL, di balik itu? TTL atau latency? Latency ya, latency. Oh ya, kebetulan waktu itu ISP saya udah connect direct dengan Google, jadi latensinya juga lebih baik. Jadi nggak perlu muter ke Singapura dulu. Jadi cukup dapetin akses yang di Jakarta aja, jadi latensi juga lebih baik gitu loh. Nggak perlu muter-muter ke luar. Dan memang ada beberapa apa konten itu sifatnya anycast ya. Jadi kayak IP88 itu di advertise di Singapura juga, lalu di advertise di Jakarta juga. Jadi ngelihat yang jaraknya terdekat aja secara routing metric gitu loh, secara priority. Oke, sip. Ini ada pertanyaan mungkin hal yang apa ya sederhana tapi pertanyaannya menarik. Izin bertanya Kak, mengenai kabel internet dalam laut bagaimana cara bertahan dari ombak tsunami agar jaringan tidak nge-lag. Nah ini gimana tanggapannya, apakah ngerti itu di dalam laut itu gimana mekanismenya? Ombak laut ya Ngaruh gimana nggak? ya? Pertanyaan dulu. Nggak impact sih. Nggak ngimpact ya? Nggak impact. Yang impact itu mungkin kalau digigit hiu gitu Ya ya. putus kalau putus ya. Kalau putus kenapa gitu, biasanya sih kabel laut itu kan tebel ya, jadi nggak gampang putus juga gitu. Kalaupun misalkan terombang-ambing pun nggak pernah ada problem ke sana sih biasanya, entah kena jangkar atau apa gitu problemnya. Bahkan sampai ada cerita lucu Ya waktu gimana itu, tuh? kebetulan lagi sharing session sama teman-teman dari ISP luar. Jadi perairan Thailand itu, selat di Thailand, daerah Thailand itu nggak ada ikan hiu, jadi mereka gelar kabel sembarangan. Oh, Jadi yang menghubungkan, jadi ada kabel laut juga dari Thailand di Bangkok ke Phuket, itu dia gelar kabel juga lewat laut, tapi ya nggak terlalu dipedulin karena nggak ada hiu di situ. Nah ini pertanyaan menarik yang sebenarnya gua nggak bisa jawab kok di Nah, beberapa forum tentang pergelaran kabel ini karena kan gua nggak di lapangan ya. Itu bagaimana kebijakan mereka yang menggelar kabel laut, dan pertanyaan sederhana yang mungkin ada di benak anak-anak SMK adalah itu bagaimana proses dia bisa nyebarin dengan radius atau jarak yang jauh, tadi kan SMWE ya tadi ya sampai ya luar SMW biasa itu. Perlu. Bagaimana? Pertama kebijakan, kedua gimana sih cara dia nyebar? Apakah dia tinggal gelar aja itu kabel dengan kapal laut, dia berlabuh ke berbagai lokasi negara atau bagaimana tuh? Itu permitnya ribet sih kalau ngomongin kabel laut ya, karena itu kan menghubungkan antar negara, pastinya harus ada izin dan permit dari negara yang bersangkutan juga. Terus bahkan untuk kita mau perbaikan pun itu juga permitnya panjang, harus ngomong sama government, harus ngomong sama bahkan sama angkatan laut pun kita harus izin dulu, karena kan mereka yang menjaga keamanan laut ya, termasuk sama angkatan laut harus izin dulu. Jadi permitnya panjang. Bahkan untuk perbaikan fiber cut di laut itu akan takes time banget, bahkan memakan waktu sebulan gitu. Itu paling cepat, paling cepat mungkin ada yang 3 minggu deh, seingat saya. Tapi ya
Itu pun lama karena permitnya gitu. Ada ULO-nya juga, ada uji layak operasinya juga gitu. Jadi nggak sembarangan. Untuk penyebarannya gimana? Kalau misalnya udah di-approve nih secara Nah, policy, dia nebar aja pakai kapal laut atau gimana tuh? iya pakai kapal laut dia akan nanam kabelnya di situ. Oke. Siap, siap, siap. Berarti kalau misalkan di laut itu ada nggak dia map gitu ya, map dalam penyebarannya? Karena kan menarik kalau ketika kita lihat di website dari Submarine Cable Map itu kan banyak itu ya titik-titik endpointnya, node edge-nya gitu. Nah itu di laut itu penyebaran si kabelnya itu dia udah punya mapnya atau bebas aja yang penting nyampe ke lokasi itu. Oh, pasti ada mapnya. Tadi kan di webnya juga ada mapnya ya. Pasti ada Hmm. mapnya. Artinya nggak sembarang nebar gitu Nggak ya? sembarangan, nggak sembarangan. Oke. Mungkin kalau kita ini saya showing Ya, lagi. boleh, boleh. Ini jadi kabel tuh digeletakin gini, kayak gini di bawah nih. Oke. Ya ini kurang lebih nih kapal yang laying laut. Oke. Ini bentukan tube-nya. Ya, ya. Jadi ditaruh di sini. Oke, oke, oke. Besar ya. Jadi ya problem paling utama itu ya kalau misalkan kabelnya kena jangkar sih biasanya. Oh, Tapi ya tube-nya lumayan gede, nggak bisa sembarangan juga ya, 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 ya. gitu. Oke, sip. Ini jadi banyak membahas tentang kabel nih. Tolong pertanyaannya kalau misalkan yang lebih relate dengan materi BGP dan internetnya boleh. Nanti saya coba tanyain lah. Saya bacakan lagi yang berhubungan dengan materi tadi masalah mana ya? Keskip tadi tuh. Masih apa? Rifki apa? Hmm, Saya nemu satu pertanyaan menarik nih, Yudi dari Yudi. apa tuh? Mau tanya kabel laut ini kan sudah ada dari lama. Misalkan traffic utility sebuah area sudah penuh, apakah akan ditambah kembali kabel laut lain dan menumpang traffic dengan kabel laut lain, namun rutenya berputar jauh. Oke, saya jawab teknologi itu terus berkembang. Jadi dulu itu kita interface 100 mega, 1 giga, 10 giga, 140, 400 giga. Jadi dia akan menggunakan satu kabel fisik yang sama, tapi teknologi interface-nya atau di DWDM-nya itu yang akan berkembang terus. Sekarang itu udah sampai 400 atau bahkan saya dengar itu mulai ada yang deployment 800 giga juga. Jadi satu kabel itu tadinya cuma bisa nampung 100 giga, itu sekarang udah bisa sampai 400 yang udah banyak diimplement. Tapi yang paling banyak sekarang sih masih per 100-an sih pecahannya. Gitu. Oke, sip. Nah, ini ada satu peserta yang mau nanya langsung katanya boleh. Mau nanya tentang apa nih dari Taufik Nurhuda? Halo, halo. Ya, gimana? Nggak bisa show cam? Aduh, jangan dulu deh. Gimana? Bang Marco. Ada Ya, pertanyaan silakan. seputar routing filter nih di BGP. Wow, Oke. udah next level nih. Apa boleh? Pertanyaan apa di routing filter? Jadi kemarin tuh case-nya apa namanya? Katakanlah ada ISPA punya dua line nih, ISPA sama ISPB. Nah, untuk semua routing piringnya itu udah di ISPA semua. Namun masih ada kayak semacam traffic gitu yang masuk di lewat ISP gitu. Kira-kira ada gambaran nggak Maksudnya gimana tuh? Ada dua piring ke kasus yang dua sama? upstream nih. Ya, dua upstream untuk misalkan traffic ke Google dikatakanlah itu semuanya kan udah di setting ke ISPA dan routing table-nya juga udah dicek di ISPA semua. Tapi ada beberapa traffic yang dia masuk ke ISPB upstreamnya. Padahal di routing table-nya nggak ada gitu. Tapi IP-nya masih di advertise. IP-nya advertise lewatnya di ISPA gitu sih. Kalau nggak salah sih begitu ya case-nya. Cek lagi config-nya, pastiin dulu. Karena kalau kita cuma ngandelin main prepend doang itu juga nggak bisa jadi andalan juga, kecuali kita benar-benar reject atau gimana. Soalnya
kalaupun di prepend kalau misalkan di sisi lawannya tetap ngeset local preference lebih tinggi juga sama aja gitu. Jadi perlu dicek juga IP-nya udah di advertise atau belum. Terus pastiin juga dari si provider A itu sudah propagasi ke semua peering membernya dia, dan pastiin juga distance atau BGP metric yang memang kita dapetin di routing table kita juga udah dari punya sana semua. Atau bahkan kadang kalau misalkan routernya MikroTik nge-handle full root, ya tunggu 2 jam, sejam 2 jam lah baru update dia. Itu paling. Oh lama, sampai sejam 2 jam untuk MikroTik Pak. Makanya kalau buat nge-load full root ya mohon maaf ini mah. Bukannya ngejelekin, saya juga pakai gitu, tapi sesuai dengan peruntukan aja gitu. berarti tidak Nggak nyampe lah, paling 30 ya. menit lah, 30 menit lah. Oke. Ya paling ngehang bentar lah. Yang bentar. Itu walaupun pakai MikroTik CCR yang tertinggi sama, berlaku hukum yang sama. Sama, karena yang jadi problem itu adalah software architecture-nya. Katanya sih di router OS versi 7 udah lumayan berkembang, tapi saya pribadi belum berani pakai sih, baru karena masih banyak belum berani lah. Ya ada beberapa saya pakai, cuman untuk traffic di atas 10 giga saya belum pakai sih. Gitu. Kalau dipakai ntar takut klien teriak ya. Ya belum berani aja, bukan berarti jelek. Sayangnya belum berani. Oke. Gimana Mas Taufik, udah ada bayangan jawaban? Sementara udah sih, cuman yang punya kasus nih, coba Bang Marco. Gimana tuh? Mungkin bisa meneruskan yang punya kasus ya. Lagi di hutan nih kayak Bang Marco nih. Papua soalnya. Terus putus Bang Marco. Putus. Oh, saya jauh. Diketik aja kalau misalkan memang agak slow ya. Nanti saya bacain. Oke, next dulu aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan kurang ditanyakan lagi di kolom chat. Ini ada makin menumpuk pertanyaan. Kita batasi sampai 22.30 aja sebagai sampai batas umum ya. Biar gak kelamaan. Pertanyaan basic juga nih sebagai motivasi mungkin ya dari Pak Ilham Ilahi. Ya, mungkin karena kan di sini sebenarnya targetnya sebenarnya anak-anak peserta siswa dan mahasiswa gitu ya. Jadi share dong trik bagaimana atau bagi anak SMK itu biar bisa jago kayak Kak Mikel. Gimana caranya nih? Jago gimana ya? Saya kesibukan saya cuma main golf paling setiap minggu itu. Golf, biliar gitu ya. Golf, biliar, jalan-jalan. Tipsnya apa ya? Mungkin selagi ada kesempatan untuk belajar, cobalah banyak belajar, karena kalau misalkan memang sudah di dunia kerja, kita dipaksa untuk bisa, karena saya pribadi pun kalau ngomongin di dunia kerja ya, tempat kerja itu bukanlah tempat kalian untuk bermain-main atau tempat kalian untuk mencoba-coba, tapi di mana kalian itu bisa berkarya, namanya juga karyawan ya, namanya ya kita berkarya di situ gitu, bukan kita untuk coba-coba. Kalau misalkan mau coba-coba ya di sekolah. Kesalahan dalam dunia kerja itu ada aja, wajar ada yang ada, tapi cobalah kita untuk minimalisir itu. Jadi selagi kita masih dapat kesempatan belajar ketika di sekolah atau bahkan dari tempat kerja kita juga diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mencoba, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan juga jangan lupakan juga skill untuk non teknis ya, seperti cara berkomunikasi, sopan santun, pergaulan, terus manajemen waktu. Hargailah waktu selagi kalian masih punya gitu, karena kalau misalkan udah kerja itu untuk waktu untuk belajar pun saya rasa udah ya tergantung kerjaannya sih ya, jadi udah agak sulit gitu. Saya voucher Komtia nggak tahu tuh hilang berapa tuh voucher ujian. Jadi kalau ditanya biar jago, menurut saya sih jago itu kosakata yang relatif ya, nggak bisa dikatakan
oh lu bisa ini jago gitu, tergantung Betul, betul, penempatannya aja gitu. betul, betul. Jadi mungkin tipsnya menurut saya sih selagi masih ada kesempatan untuk belajar, silakan belajar, manfaatkan fasilitas yang ada dan kesempatan yang ada lah, jangan sampai disia-siakan itu. Ya, Dan jangan males itu aja. Terus bahasa Inggris juga penting karena banyak sekali dokumentasi di internet itu menggunakan bahasa Inggris, jadi jangan lupakan juga masalah bahasa Inggris. Banyak saya lihat beberapa siswa itu kesulitan untuk belajar masalahnya apa bahasa Inggris mereka agak sulit, jadi ini keterbatasan bahasa. Dan rajin membaca itu salah satu penyakit banyak orang di Indonesia terutama, kalau saya lihat. Jadi kadang saya udah coba jelasin ABC, bahkan di buku udah tertulis misalkan definisi dari BGP seperti apa misalkan, tapi banyak dari mereka itu masih bertanya, oh BGP itu apa sih gitu. Nah itu banyak kasus-kasus seperti itu karena malas membaca gitu. Jadi cara belajar yang baik itu ya kita coba pelajari, kalau kita bingung bagian mana baru kita tanya ke guru kita gitu. Jadi rajin baca dan mantap. banyak nge-lab lah. Ya, ya, ya. Ya mungkin Semoga kalau menjawab. butuh perangkat nge-lab bisa beli laptop di Pak Ilham ya. Latitude ya, banyak ya stok di Latitude. Ya banyak di Pak Ilham. Ya tapi beneran ini maksud saya pun dulu sampai beli laptop itu RAM 64 GB apa segala tuh buat nge-lab semua tuh. Cuman saya pakai cuma 2 tahun 3 tahun udah jarang nge-lab karena pekerjaan banyak mobile dan udah nggak terlalu banyak ngurusin teknis. Ya udah akhirnya saya ganti S1 Carbon yang enteng. Iya, iya, iya. Tapi ini benar masalah serius bagi para mahasiswa ataupun siswa. Mereka ingin bisa tapi dia nggak punya alat tempur atau alat tempurnya kurang bagus gitu ya di sisi laptop perangkat. Jadi masalah di sini juga teman-teman yang pengen ngikutin saran dari Kak Michael tadi ya harus punya dulu perangkatnya gitu. Agak bingung ngejawab, dia pengen bisa tapi alatnya terbatas. Gitu. Masih banyak tuh dari beberapa pelajar mereka itu nggak punya alat sampai ke kelas 12 itu kan jadi masalah. Ya itu susah sih kalau saya bilang ini ya, karena kalau masalah alat itu ya fasilitas sih, karena saya pribadi pun bisa beli laptop yang sampai 64 GB itu pun ya itu setelah kerja juga gitu. Nggak apa, bukan pas sekolah. Itu pas sekolah saya juga pakai laptop juga nggak bagus-bagus amat. Ya, ya. Dan mungkin beberapa teman-teman yang beruntung ya mungkin bisa difasilitasi, tapi ya mau gimana lagi, itu bagian dari investasi. Tapi ya menurut saya itu kembali lagi ke orang ya, karena tinggal pilihan kita aja sih, kita punya uang berapa, kita mau beliin untuk beli motor untuk jalan-jalan pacaran kemana-mana atau beli laptop untuk belajar gitu. Ya, ya. Tinggal pilihan masing-masing sebenarnya. Betul. Juga harganya jauh lah kalau kita bandingin laptop sama motor-motor Satria, motor-motor gitu agak jauh sih ya. Jadi menurut saya itu untuk sekarang ya keadaan ekonomi orang beda-beda ya, tapi betul. untuk mendapatkan sesuatu itu kan pasti ada pengorbanannya ya. Waktu, uang, tenaga, itu ada pengorbanannya semua gitu. Dan mungkin kalau kita beruntung dapat sekolah yang dapat memfasilitasi itu, saya nggak bilang fasilitas spesifik per orang ya, tapi minimal punya lab, punya router untuk dicoba, itu bagus lah. Kebanyakan sih sekolah-sekolah udah banyak punya router-router kayak gitu ya. Kalau sekolahnya punya router tapi nggak bolehin kita ngoprek, kita keluar aja, kita pecat sekolahnya. Kita cari sekolah yang lebih baik lah. Setuju. Ya, coba masalahnya bukan masalah spek jelek ya, tapi ada juga yang nggak punya. Kali ini yang paling parah. Jadi kelas 12 dia nggak punya, mau ngapain gitu. Ya kalau untuk kayak gitu sih saya juga nggak bisa terlalu banyak komentar ya, karena udah
ke masalah Ekonomi pribadi, ya. ekonomi Ya, ya, masing-masing lah ya. betul. Ya sekasar-kasarnya mungkin pinjem temen atau gimana, Nah, cuman itu juga solusi sebenarnya. Masalah nggak apa punya ya, tapi nggak ada mungkin inisiatif. ya effortnya lebih tinggi itu aja sih, tergantung kemauan dia untuk belajar itu aja sih. Oke, sip. Lanjut dari beberapa pertanyaan, mungkin ada 2 lagi nih. Ada satu pertanyaan yang menarik buat gua nih, buat disampaikan terkait masih tentang bahasan yang disampaikan. Izin bertanya Kak tentang internet seperti Telkom, Bisnet, MyRepublic dan lain sebagainya. Mereka kan jual internet tuh. Tapi internet itu dari mana sebenarnya gitu. Ini banyak yang bertanya dari kalangan awam gitu ya. Sebenarnya internet itu yang dijual tuh pusatnya dari mana sih gitu. Boleh Nggak ada pusatnya. Nggak ada pusatnya. Tadi kan antar provider itu saling terhubung. Sebenarnya yang kita beli atau yang kita sewa itu adalah layanannya mereka. Tapi kalau kontennya itu ya punyanya si masing-masing server. Misalkan punya Facebook, ya udah punya si Facebook gitu. Tapi yang kita sewa itu adalah layanannya dia untuk kita pakai gitu loh. Nah, kayak misalnya ada orang investasi provider investasi kabel atau apa, nah itu yang dia pakai. Kalau punya siapa itu nggak ada yang punya gitu, tapi memang ada yang memanage misalkan pengalokasian IP dan AS number tadi itu terkerucut di IANA, nanti IANA kebagi lagi ke regional, ada EPNIC, di Indonesia sendiri ada IDNIC gitu, banyak macam. Nah, jadi nggak ada yang punya dan nggak ada ini juga, nggak ada yang punyain gitu. Konten itu ya di apa ya, didistribusikan di internet. Jadi yang kita beli ke Bisnet, ke MyRap atau ke ISP saya itu layanan untuk menghubungkan kita dari rumah sampai ke konten-konten provider yang ada gitu. Misalkan ada konten di Singapura, ya udah layanan yang dibeli itu adalah dari rumah kalian ke Singapura gitu. Jadi nggak ada yang milikin. miliki Gitu. Yang dibeli itu investasi saya untuk punya jalur dari Depok ke Singapura misalkan. Dan itu pun mungkin saya beli lagi ke orang yang memang udah ada kabel gitu, orang udah punya kabel gitu. Gitu. Yap, semoga menjawab ya, karena memang di awam tuh kadang pertanyaan seperti itu sering banget ditanyakan. Dari mana sih pusatnya ya? Lanjut pertanyaan berikutnya tentang ini, ada satu pertanyaan yang menanyakan tentang algoritma BGP. Saya hanya anak SMK yang baru tahu BGP. Oh, berarti di SMK udah belajar BGP. Nah, bagaimana cara kerja dari algoritma BGP? Silahkan di googling apa itu path vector algorithm. Itu algoritma BGP. Jadi BGP menggunakan path vector algorithm. Jadi kalau saya jelaskan di sini semua sih agak panjang ya. Jadi untuk mengkalkulasikan metriknya itu dia menggunakan path vector konsepnya. Jadi dia akan ngecek local preference, ASPath, banyak macam. Silakan di googling dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan setelah coba googling, silakan ditanyakan kembali. Jadi jawabannya silakan cari tahu dengan path vector ya di Google, algoritmnya itu. Lanjut, ini masih ada 5 menit lagi nih menuju 22.30. Ini pertanyaan lanjut dari mana tadi? Masalah filtering mungkin. Tadi ada, nah, spill filtering yang biasa dipakai di routing BGP. Use case implementasinya di ISP Mas Michael contohnya. Filtering BGP ya? Tergantung policy sih. Pertanyaan saya, routing BGP kemana dulu? Iya. Ke upstream policy-nya beda, ke domestik policy-nya beda, ke customer policy-nya beda. Jadi kalau filteringnya seperti apa itu udah dapur ISP masing-masing sih. Yang mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini. Tergantung use case-nya ya, karena penerapannya beda-beda. Dan itu juga jadi bahaya ketika udah production di show. Oke, sip. Terakhir deh nih pertanyaan satu dari apa nih? Ikhwan Rahman. Setiap ISP itu kan memiliki AS number, ASN ya. Nah, ASN itu nyewa atau dibeli? Dan kalau nyewa pun dari mana?
Nah, itu pertanyaannya. Di Indonesia itu bisa ke IDNIC. Dah. Oke, untuk di Indonesia bisa di IDNIC ya. Itu biasanya include sama IP public ya kita belinya ya. Iya. Ya. Oke, ini udah mendekati akhir 22.27. Kita akhiri aja sesi malam ini ya. Alhamdulillah kita sudah selesai di sesi gestar untuk materi internet yang sudah disampaikan oleh Kak Michael. Terima kasih untuk Michael terutama ya udah nyempatin waktunya luar biasa pasti di tengah kesibukan sela-sela istirahat gitu ya. Jadi masih bisa sharing, terima kasih banyak ya. Terus juga terima kasih juga buat para partisipan yang sudah hadir sampai setengah 11 ya. Tadi pik-piknya udah nyampe hampir 100 sih, 92 gitu ya. Sekarang bertahan di 65, luar biasa masih bertahan konsisten untuk ngikutin acara ini sampai akhir. Lalu mau informasi buat teman-teman semua ya, acara ini akan selalu berlangsung selama bulan Ramadan ya, di jam 9 sampai jam 10. Cuma untuk setiap malam minggu atau sesi gestar itu nggak setiap hari. Jadi hanya di malam minggu saja. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kalau misalkan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan materi ini, boleh tanyakan ke sosial media mungkin kalau bisa, direcokin sosmed. Gak sempet kali ya. Jadi silakan googling saja materi-materinya karena ini masih materi hal yang basic atau introduce tentang si routing BGP dan DNS. Oke, thank you. Terima kasih buat semua sekali lagi atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara Ngaji IT berikutnya. Tetap pantengin grup dan Instagram tkj.harba. Saya Ali Imran, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.